Jadi direkam videonya. Nah, silahkan dimulai mengawalinya dengan doa, memperkenalkan anggota kelompok, dan silahkan melakukan presentasi. Silahkan dimulai. Ya, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman. Sebelum hari ini kelompok saya presentasi, lebih baik kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang global or international issues. Kelompok kami terdiri dari saya, Ivon Hendro Cipta, Billy Julian Riyadi, Cornelius Marcelino, Carlos Valentio, dan Cynthia Dwi Alverina. Bisa next. Pengertian globalisasi. Menurut Larsen dalam Simbolon 2013-406 adalah sebuah proses penyusutan dunia yang di dalamnya jarak semakin pendek dan hal-hal bergerak lebih dekat. Selain itu, globalisasi juga terkait dengan kemudahan yang semakin meningkat, bahwa seseorang di belahan dunia lain dapat berinteraksi saling menguntungkan dengan seorang di belahan lain dunia. Next. Yang bisa dilibatkan dalam globalisasi itu ada 6. Yang pertama itu integrasi ekonomi, yang kedua transfer kebijakan lintas batas, yang ketiga transmisi pengetahuan, yang keempat stabilitas budaya, yang kelima reproduksi hubungan, dan yang keenam adalah wacana kekuasaan. Next. Selanjutnya adalah faktor penyebab globalisasi. Faktor penyebab globalisasi terdiri atas 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Dalam faktor internal ini terdapat beberapa penyebab, yaitu rasa ketergantungan suatu negara dengan negara lain, berkembangnya demokrasi dan transparansi pemerintahan, kebebasan berpendapat, munculnya berbagai lembaga swadaya, masyarakat dan lembaga politik, dan perkembangan pola pikir dan pendidikan masyarakat. Next. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, perkembangan sarana komunikasi, munculnya kesepakatan diselenggarakannya pasar bebas, meningkatnya fungsi dan peran lembaga internasional, terjadinya modernisasi di berbagai bidang, dan perkembangan HAM yang berlaku. Next. Selanjutnya adalah ciri-ciri globalisasi. Terdapat 8 ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah kecanggihan teknologi atau era digital, khususnya pada bidang informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, kejadian, kegiatan, dan atau keputusan individu atau masyarakat di belahan dunia sangat mudah diakses dan dikomunikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat dunia. Yang kedua adalah kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, politik yang mampu menembus atau melampaui batas-batas geopolitik. Yang ketiga adalah penyebarluasan gagasan, pembaruan, dan penemuan hal-hal baru melalui pendidikan. Yang keempat adalah era kompetitif baik dalam hal jasa dan produk barang. Yang kelima adalah masyarakat yang aktif, kreatif, dan selalu mengikuti zaman. Yang keenam ada era perdagangan bebas. Yang ketujuh tuntutan transparansi, demokratisasi maupun penghormatan baik hak asasi manusia. Dan yang kedelapan adalah kehidupan bisnis yang semakin marak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cynthia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan budaya bisnis US versus negara asing lainnya. Ciri khas lain dari karakter orang Amerika adalah pemimpin selalu berusaha membuat tim kerjanya bisa menggunakan waktu dengan efektif karena buat mereka waktu adalah sesuatu yang berharga. Mereka sangat disiplin dan membuat perencanaan untuk semua kegiatannya. Kepemimpinan Amerika yang demokratis juga membuat mereka terbiasa menghargai setiap pendapat bawahannya. Next. Nah, kemudian definisi komunikasi sendiri. Oh ini ya, Cynthia ya. Mohon maaf, kembali lagi ya, soalnya tadi suaranya nggak keluar. Ya, dibahas ulang lagi tentang macam-macam perusahaan global. Macam-macam perusahaan global yang pertama adalah perusahaan bisnis domestik. Suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Lalu yang kedua adalah perusahaan bisnis internasional. Suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk baik barang maupun jasa keluar dari negara asalnya. Yang ketiga, perusahaan bisnis multinasional. Perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Yang keempat atau yang terakhir, perusahaan global. Unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Perusahaan global memandang seluruh dunia sebagai suatu pasar. Dilanjutkan oleh Ko Cornel. Oke, yang kemudian tadi next. Apa sudah masuk PPT-nya? Kembali lagi ya, cepetan. Berikutnya akan saya jelaskan tentang cara berkomunikasi. Agar komunikasi antar negara dapat berjalan dengan lancar, ada yang namanya bahasa internasional. Bahasa internasional yang resmi adalah bahasa Inggris, dan bahasa tersebut telah disahkan serta diakui dan digunakan oleh orang di berbagai penjuru dunia. Komunikasi sendiri sangat dibutuhkan, terutama saat kita berbisnis. Kita juga harus saling berkomunikasi dengan baik, dengan memperhatikan segala ucapan yang ingin kita ucapkan. Jika cara komunikasi kita salah, buruk, atau bahkan menyinggung orang lain, proses berbisnis atau berdiskusi tidak akan lancar. Next. Nah, ini lanjut lagi ke budaya bisnis US versus negara asing lainnya. Di mana hal ini membuat para karyawan menjadi sangat ekspresif dan aktif dalam menyampaikan ide dan opininya. Dan sebaliknya, para pemimpinnya juga sangat terbuka dengan ide opini karyawan dan lebih mudah menerima perbedaan. Ketika mereka memiliki sesuatu yang ingin disampaikan atau rasakan, mereka akan menyatakannya secara langsung atau straight to the point. Dan bagi mereka yang lebih berterus terang di awal sekalipun untuk hal yang lebih buruk, agar mereka dapat memiliki tindakan antisipasinya untuk mencari alternatifnya. Adapun alasan kuat mengapa Amerika bisa maju, sama seperti Jepang yang telah dibahas sebelumnya, yaitu etos kerja yang baik, di mana artikel yang kami dapatkan dari sebuah blog milik Donald menyebutkan bahwa orang Amerika memiliki etos kerja yang berbeda dengan orang kebanyakan di Indonesia. Sementara Indonesia sendiri belum terbiasa dengan cara kerja orang Amerika. Selanjutnya ada peluang globalisasi.
Menurut David tahun 2011, terdapat beberapa hal dalam peluang globalisasi. Yang pertama adalah menambah pelanggan baru untuk produk dan layanan mereka sehingga meningkatkan penerimaan laba. Yang kedua ada operasi global dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebar peluang ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada dapat mendirikan fasilitas produksi dengan biaya rendah dan atau mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Yang keempat adalah kemungkinan persaingan usaha yang tidak terlalu ketat dibandingkan dengan pasar lokal. Yang kelima yaitu mengurangi tarif, menekan pajak, dan mendapat perlakuan politik yang menguntungkan. Next. Yang keenam yaitu skala produksi yang semakin besar dan efisien yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada meningkatkan prestis dapat diterjemahkan ke dalam kekuatan bernegosiasi yang meningkat di antara kreditur, pemasok, penyalur, dan kelompok yang penting lainnya. Selanjutnya ialah joint venture dapat meningkatkan teknologi, budaya, dan praktik perusahaan. Joint venture juga dapat membantu perusahaan mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis dari orang lain, dan untuk membuat kontrak dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kekuatan dan nama perusahaan di pasar lokal meningkat jika bersaing secara global. Next. Selanjutnya yaitu risiko globalisasi. Risiko bagi perusahaan dengan adanya globalisasi menurut David tahun 2011. Yang pertama adalah menghadapi perbedaan atas variabel-variabel seperti sosial, budaya, kemasyarakatan, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, ekonomi, dan persaingan. Yang kedua adalah perbedaan bahasa, budaya, dan sistem nilai menyebabkan masalah komunikasi dan penganggaran SDM. Yang ketiga adalah dibutuhkan pemahaman atas organisasi di tiap-tiap negara. Yang keempat yaitu perbedaan sistem keuangan. Memahami organisasi regional seperti komunis, ekonomi Eropa, wilayah perdagangan bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan, serta korporasi keuangan internasional adalah sulit tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional dan berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Next. Yang selanjutnya adalah tantangan globalisasi. Ada beberapa tantangan globalisasi, yaitu yang pertama praktik bisnis etis, yang dimana adalah ini memainkan peran dalam keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Yang ketiga hubungan masyarakat, yaitu citra publik dan branding adalah komponen penting dari kebanyakan bisnis. Yang keempat yaitu kepemimpinan, di mana perusahaan harus dapat menemukan manajer yang memiliki kompetensi dalam kebudayaan yang tinggi agar dapat mengembangkan strategi global yang efektif. Yang kelima yaitu struktur hukum dan peraturan. Setiap negara memiliki hukum dan peraturan unik yang mengatur bisnis. Perusahaan juga membutuhkan akses ke keahlian hukum untuk membantu mereka memahami hukum di negara tersebut dan mematuhi peraturan yang berlaku. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi memasuki pasar global. Strategi untuk memasuki pasar internasional yaitu secara langsung dan tidak langsung. Ada beberapa pilihan strategi untuk memasuki pasar internasional, antara lain yang pertama adalah ekspor. Ekspor tahapan paling awal dalam melakukan bisnis lintas negara. Mengekspor adalah penjualan produk atau jasa kepada pembeli yang berada di negara lain. Yang kedua adalah aliansi strategi dibagi menjadi 5, yaitu lisensi. Sebagai sebuah pengaturan berdasarkan kontrak di mana
di mana sebuah perusahaan disebut pemberian lisensi atau lisensor membuat sebuah aset yang secara hukum terlindungan tersedia bagi perusahaan lain, disebut penerima lisensi atau lisens, dengan imbalan berbentuk royalti, fee lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya. Yang kedua adalah waralaba. Variasi lain dari strategi perusahaan lisensi dan sebuah kontrak antara sebuah perusahaan induk dengan pihak lain yang memperbolehkan pihak terwaralaba mengoperasikan sebuah bisnis yang dikembangkan oleh pihak pewaralaba. Yang ketiga adalah usaha patungan. Usaha patungan atau joint venture adalah sebuah strategi untuk memasuki sebuah pasar host country di mana pihak mitra, yaitu lokal, memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Yang keempat adalah kontrak produksi perusahaan berkonsentrasi pada desain produk dan pemasaran dan mentransfer tanggung jawab untuk kepemilikan fasilitas produksi. Yang terakhir atau yang kelima adalah investasi langsung. Investasi langsung dilakukan untuk menghindari hambatan tarif. Tingkat pajak di dalam negara, tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak di dalam negara adalah penting dalam perusahaan strategik berkenaan dengan saat untuk membangun fasilitas pabrik atau toko retail atau bahkan saat untuk mengakuisisi perusahaan lain. Amerika Serikat dengan tingkat pajak korporat tertinggi di antara seluruh negara di dunia. Tingkat pajak korporat yang tinggi menghalangi investasi dalam pabrik baru dan juga memberikan insentif lebih tinggi untuk korporasi demi menghindari pajak. Untuk menghindari pembayaran pajak di Amerika Serikat atas pendapatan yang dihasilkan di negara lain, banyak perusahaan Amerika Serikat yang berpendapat tinggi di luar Amerika Serikat, tetapi berpendapat rendah di dalam Amerika Serikat dan mereka membawa kas kembali ke Amerika Serikat hanya apabila dibutuhkan. Contohnya adalah Microsoft memiliki 66,6 miliar dolar total kas, tapi hanya 8,6 miliar dolar yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kobili. Analisis industri, yaitu analisis SWOT. Menurut Thomson and Strickland, dalam Ajibroto, Kaiser, dan Pringgabayu 2018-60, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi perusahaan. Pendekatan ini merupakan evaluasi untuk mengubah faktor negatif baik dari kelemahan perusahaan dan ancaman pasar menjadi faktor positif kekuatan dan peluang dari faktor eksternal. Next. Ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan proses identifikasi yang terurai menjadi kekuatan dan kelemahan yang mencakup perusahaan, sumber daya manusia, pembiayaan, efektivitas, dan efisiensi, fasilitas dan infrastruktur, dan lain-lain yang memiliki pengaruh pada pengambilan kebijakan atau keputusan perusahaan. Analisis lingkungan internal pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor lingkungan eksternal seperti pengaruh sosial, politik, ekonomi, ekologi, teknologi, dan perkembangan lain yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu peluang dan ancaman. Untuk studi kasus yang pertama,
Perusahaan Harley-Davidson memiliki beberapa strategi yang dimaksudkan untuk memasuki pasar di India dengan mengekspor sepeda motor completely built unit atau CBU. Kita mendirikan pabrik perakitan dan menjual sepeda motor completely knockdown atau CKD. Ekspor sebagai langkah awal memasuki pasar baru di India. Rencana ini disetujui oleh Dewan Manajemen sebelum diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, berhasil menjual total 1.100 sepeda motor dalam 3 tahun, meski dampaknya mahal dengan tarif impor yang tinggi. Harley-Davidson telah menjadi produsen sepeda motor kelas berat di kelas internasional. Namun pendapatan dari 2003 sampai 2009 menunjukkan tren menurun. Selain itu, krisis global pada tahun 2008 telah membuat pendapatannya mencapai titik terendah pada tahun 2009. Yang kemudian studi kasus yang kedua adalah Microsoft Corporation. Adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, memberi lisensi dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia. Keberhasilannya dalam membangun sebuah kerajaan teknologi mutakhir tidak terlepas dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Pembaruan fitur di berbagai produk terbarunya dapat menyingkirkan produk pesaing berat di kelasnya. Pembahasan kasus dan opini. Analisa pertama dari Harley-Davidson. Manajemen Harley-Davidson di bawah pimpinan CEO kelahiran India yang berpendidikan Amerika mampu mengatasi tantangan jarak politik, ekonomi, dan budaya antar kedua negara serta hambatan kelembagaan seperti tarif impor yang tinggi. Prestasi tersebut telah membuat tim India menjadi lebih ambisius untuk berinovasi dalam menjangkau lebih banyak pelanggan dan rentang pendapatan yang lebih luas, terutama dengan memotong harga yang timbul dari tarif. Pada akhirnya, Harley-Davidson di India mengambil lompatan besar membangun pabrik perakitan pada tahun 2010. Pada tahun 2011, pabrik merakit kit CKD dan menjual sepeda motor rakitan dan mengimpor CBU dari Amerika Serikat. Melakukan penghematan dengan menetapkan harga yang lebih rendah. Seiring penurunan harga, angka penjualan di India juga meningkat. Sukses di India bukan kesuksesan yang berdiri sendiri karena suku cadang CKD semuanya diimpor dari Amerika Serikat. Selanjutnya dalam rangka untuk menjangkau lebih banyak konsumen, Harley-Davidson di India memasuki pasar sepeda motor 5.000 sampai 1.000 cc karena lebih sedikit ditargetkan oleh pesaing. Baik Harley-Davidson Amerika Serikat dan India sama-sama meraih kemenangan situasi ini. Ide pembangunan pabrik perakitan bukanlah strategi yang dimaksudkan Harley-Davidson Amerika. Sebaliknya, strategi muncul dalam perjalanan beradaptasi dengan lingkungan bisnis di India. Lalu ada berita terbaru dari CNN Indonesia, yaitu pada tanggal 25 September 2020. Harley-Davidson mengatakan tutup bisnis yang berada di India. Hal ini dikarenakan dengan kelemahan, yaitu harganya tinggi, pasar tidak menjangkau. Lalu selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat cenderung kurang stabil. Lalu untuk ancamannya tarif ekspor yang tinggi sehingga relatif mahal bagi masyarakat di India. Pembahasan kasus dan opini dari Microsoft. Microsoft memiliki visi menjadi pemimpin pasar global dengan membuat terobosan baru untuk menciptakan revolusi besar di bidang teknologi mikroprosesor. Sementara misinya adalah memberikan layanan terbaik
dengan memenuhi keinginan pelanggan guna menjaga hubungan, menciptakan suatu layanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya atau menciptakan lingkungan antarmuka. Merekrut karyawan pekerja keras yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemrograman, menetapkan standar industri untuk menjadi pemimpin industri, dan membuat produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Strategi paling jitu yang diterapkan oleh Microsoft, ya ini budaya yang mencakup yang pertama dimaksudkan adalah di Microsoft Anda boleh bekerja kapanpun, dimanapun, yang terpenting adalah hasil dari pekerjaan Anda. Ini sebenarnya seperti pada saat sekarang, yaitu pandemik, bahwa kita bisa bekerja di mana saja, tidak selalu harus di tempat kerja atau kantor. Lalu yang kedua, di Microsoft anak magang punya suara yang sama dengan karyawan, asalkan mereka memang berkompeten. Jadi di sini bekerja di Microsoft memberikan peluang yang besar bagi para magang yang ingin masuk atau terjun langsung bekerja di Microsoft untuk memberikan suaranya. Lalu yang ketiga adalah di Microsoft semua karyawan dibebaskan untuk menjadi dirinya sendiri asal mampu menempatkan diri. Yang keempat, di Microsoft memberikan kesempatan emas kepada para talenta hebat adalah budaya. Kesempatan terbuka ke Microsoft di seluruh dunia. Yang kelima, program kerja di Microsoft adalah kegiatan yang menarik bagi generasi Y. Generasi Y adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 1990-an. Generasi yang mulai melek komputer, Microsoft memastikan bahwa apa yang mereka rancang akan menarik dan menantang untuk dilakukan oleh generasi Y. Yang keenam, kami menghargai perolehan setiap individu. Di sana selalu ada orang Indonesia yang naik ke atas panggung karena mereka berprestasi. Lalu yang ketujuh, kita bekerja dengan Microsoft Office Link sehingga kita bisa bekerja fleksibel kapan saja dan dari mana saja. Microsoft Office Link adalah sebuah perangkat lunak edisi Enterprise yang bisa digunakan untuk kolaborasi pekerjaan di perkantoran. Poin-poin tersebut diterapkan oleh Microsoft tidak lain untuk mencapai tujuan dengan menguasai pangsa pasar di seluruh negara di dunia, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menciptakan inovasi baru dan memudahkan para penggunanya, dan agar dapat mengukur kepuasan pelanggan dengan menggunakan user interface atau disebut jaringan tatap muka pengguna, dan yang terakhir adalah menciptakan efektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ko Billy. Halo? Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu globalisasi mempunyai banyak dampak, baik itu dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Globalisasi dapat membawa dampak negatif jika suatu masyarakat tidak mampu menyaring dan mengembangkan dirinya dengan sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan era global. Sedangkan dampak positif era globalisasi bisa dirasakan jika masyarakat bisa menyesuaikan dirinya untuk menjadi bagian dari masyarakat modern, bisa memanfaatkan setiap teknologi yang ada untuk kemajuan bangsa serta mampu mempertahankan nilai-nilai dasar bangsanya yang sudah tertanam agar tidak mudah terpengaruh dengan nilai-nilai asing yang tidak sesuai. Dalam hal ini, budaya dari masing-masing negara juga dapat mempengaruhi bisnis. Mengetahui budaya dari negara lain dapat mempermudah ketika akan membuka bisnis dalam negara tersebut. Kemudian saran dari kelompok kami yaitu perusahaan yang ingin memasuki dunia global harus melakukan analisis mengenai kondisi ekonomi dan sosial budaya sehingga dapat menyusun strategi pemasaran dan manajemen yang tepat. Perusahaan juga harus menjaga etika baik di dalam perusahaan, berhubungan dengan karyawan maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, meliputi konsumen, saingan, dan stakeholder lainnya.
perusahaan juga harus memperhatikan perkembangan teknologi terutama yang digunakan oleh perusahaan. Maka proses produksi dapat dilakukan dengan seefisien mungkin. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab masing-masing sesi 3 penanya, yaitu 3 penanya. Silakan yang mau bertanya. Saudara Fajar dipersilakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 1218-1009. Mau bertanya. Tadi di PPT globalisasi itu yang pertama ada menghadapi perbedaan atas variabel-variabel seperti sosial budaya. Nah, perbedaannya itu bisa diberi contoh perbedaannya seperti apa dan bagaimana cara mengatasi perbedaan atas variabel-variabel tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Saudari Aziza dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aziza dengan NIM 1218-1003. Saya mau bertanya, tadi kan di tantangan globalisasi ada struktur organisasi. Nah, kenapa kok menjadi sebuah tantangan? Terus maksudnya struktur organisasi ini bagaimana sih? Terima kasih. Baik, terima kasih telah bertanya. Sekarang kami akan melakukan diskusi. Mohon tunggu sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Saudara Michael. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM 121810025. Jadi, saya mau bertanya, menurut kelompok apa saja peluang dan ancaman globalisasi terhadap Indonesia? Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara berkembang untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir ancaman tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan diskusi. Mohon ditunggu.
Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fajar. Tadi menanyakan tentang menghadapi perbedaan seperti variabel budaya yang ada pada tantangan dari globalisasi ya. Benar Iya. Kak Fajar? Ya. Jadi kalau untuk menghadapi perbedaan itu sebenarnya seperti ketika kasus seperti Harley Davidson seperti ini ya, itu kan akan masuk ke pasar India. Jadi sebelumnya memang harus dilihat dulu bagaimana budaya yang ada dari India. Misalkan ada perusahaan dari luar negeri atau negara barat yang ingin masuk ke Indonesia, kan Indonesia juga harus disesuaikan bahwa misalkan ada produk minuman keras, kan tidak mungkin di Indonesia akan menaruh perusahaan minuman keras karena di budaya Indonesia juga tidak boleh adanya minuman keras, apalagi kan akhir-akhir ini juga ada RUU tentang minuman keras begitu. Jadi mungkin cara untuk menghadapinya adalah melihat terlebih dahulu. Misalkan di Cina juga, di Cina adalah negara yang sangat mengunggulkan produk-produk yang berasal dari Cina. Jadi sebelum perusahaan masuk ke dalam negara yang akan ditanamkan perusahaan, sebaiknya melihat budaya itu pentingnya seperti itu. Gitu Kak Fajar. Bagaimana? Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aziza. Aziza tadi bertanya, tantangan globalisasi. Mengapa struktur organisasi masuk ke bagian tantangan? Begitu kan? Iya. Jadi menurut kelompok kami, kenapa struktur organisasi masuk ke dalam tantangan globalisasi? Dikarenakan kemampuan untuk secara efisien dan efektif menggabungkan kawasan baru ke dalam rantai nilai dan struktur perusahaan. Nah, ekspansi internasional ini membutuhkan investasi modal yang sangat besar dalam banyak kasus seiring dengan perkembangan unit bisnis strategis atau SBU bertentu juga untuk mengelola akun dan operasi ini. Begitu. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ko Michael. Salah satu contoh ancaman kita ambil dari globalisasi di bidang ekonomi. Untuk globalisasi di bidang ekonomi, ancaman yang muncul adalah dengan berkembangnya iptek yang tinggi memungkinkan adanya perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi. Contohnya seperti bisnis sekarang mulai online. Beberapa hal atau peluang yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan daya saing ekonomi. Yang kedua adalah peningkatan laju ekspor. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Yang kelima adalah ketahanan ekonomi. Apakah sudah menjawab, Michael? Iya, terima kasih. Ya, sama. Selanjutnya kami membuka sesi 2. Apakah masih ada yang bertanya?
Jika tidak ada yang bertanya, maka kami akan tutup presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami minta maaf. Saya kembalikan ke Pak Dan. Pak Dan, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji. Bentar. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji yang sudah mengantarkan kita pada isu global dan internasional. Mungkin awal musim hujan ya, jadi agak ayem-ayem melempem gitu. Kemudian karena apa? Karena kemudian tidak terlalu banyak pertanyaan, nggak seperti biasanya itu sampai buka 3 sesi ya. Ya nggak apa-apa juga, karena memang ini juga perkuliahan terakhir ya, sepertinya ya, materi terakhir ya, internasional ini dan global issue ini, dan juga mungkin terlalu luas yang harus dibahas, sehingga banyak yang kemudian mau nanya apa, bingungannya, permasalahannya sebenarnya ada banyak hal. Kalau kita ngomong isu global, selain tentu saja globalisasi, sebenarnya kita bisa ngomongin yang jelas terakhir-terakhir ini ya, seperti pandemi ini kan pandemi yang global, permasalahannya kan isunya isu global. Itu kan kemudian terjadi pelambatan, terjadi kemudian kemerosotan ekonomi, tapi kan sebenarnya bisa diperbandingkan, bisa dipertanyakan, Indonesia kemudian sangat terpuruk gitu ya. Katakanlah India salah satu yang dijadikan contoh itu sangat hancur-hancuran gitu ya. Amerika, khususnya Brasil, Rusia, Eropa lockdown, tapi Eropa kan stagnan gitu ya. Amerika juga mengalami perlambatan. Tapi kan bisa kemudian, loh ternyata kenapa Cina kok tetap aja eksis? Kenapa kok Cina itu tetap superpower ya, ternyata kok bisa aja produknya itu tetap aja laku gitu ya, yang sampai hari ini. Nah itu yang perlu kemudian bisa dibahas sebenarnya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi isu strategi apa yang dipakai oleh Cina. Kemudian kalau strategi karena kondisinya pandemi kan berarti dia melakukan mitigasi, melakukan antisipasi yang di luar ekspektasi, di luar yang harapan yang lain gitu ya, itu yang atau di luar kondisi yang terkini. Nah itu sebenarnya bisa dibahas, dikulik lebih dalam oleh yang lain. Ada banyak sebenarnya isu-isu yang lain. Terus kemudian karena salah satunya isunya itu adalah katakanlah di Indonesia ya, kita nggak ngomong pandemi, katakanlah kemudian kenapa sih kok yang namanya Presiden Jokowi ini ngengkel membangun infrastruktur, kok terus kemudian semuanya ditanam waktu periode pertama itu kok semuanya ditanam untuk membangun infrastruktur ya. Ya kemudian sekarang kita tidak bisa klaim bahwa kemudian yang namanya kereta api hanya ada di Jawa dan di Sumatera, karena di Sulawesi juga sudah dibangun. Kenapa kemudian ada tol di mana-mana, ada bandara dan sebagainya. Nah itu kan kemudian sebenarnya antisipasi terhadap kondisi global, karena kemudian seperti Cina kan jelas ekspansinya kan ke selatan, dia malah tidak ke utara gitu ya, ke arah sekarang kan sudah masuk Vietnam, masuk ke mana, masuk ke Laos, itu kan sudah ya, Kamboja itu kan semua sudah diekspansi oleh Cina ya. Kalau Kamboja dan juga Vietnam masih di sektor pertaniannya, sedikit infrastruktur, sedangkan kemudian masuk sampai ke Singapura dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya ekspansinya ke sana, sedangkan yang bertahan itu kan beda, yang agak bertahan kan Thailand ya, karena kan dia menjadi basis produksi untuk khususnya otomotif yang berasal dari Jepang. Kan Indonesia juga banyak yang dipindahin ke sana.
Tapi kan untuk yang lain juga ada banyak yang kemudian bergeser investasinya di Indonesia. Nah itu kan kenapa kok Jokowi ngengkel seperti itu? Karena apa? Karena kemudian ada strategi secara global yang kemudian menyerang ke arah selatan ini, dari atas, dari Cina turun ke Indochina sampai ke Indonesia. Nah itu yang sebenarnya bisa dikulik, dibahas oleh kelompok ini, strategi-strategi apa yang menjadikan Cina baik itu di kemarin belum pandemi, saat pandemi tetap bertahan, dan kemudian next ke depannya seperti apa kira-kira yang akan kita hadapi. Jadi sebenarnya isu global ini terkait juga dengan kira-kira nanti seperti apa peluang kerja kita, peluang usaha kita yang akan kita akan hadapi di 5, ya kalau Anda kan nggak 5 ya, 2-3 tahun lagi itu seperti apa. Nah itu yang sebenarnya bisa dibahas, bisa kemudian dijelaskan lebih detail lagi gitu ya. Tapi ya sudah nggak masalah ya, karena kemudian mungkin karena dipikirnya isu global, isu internasional itu sangat luas, tidak kemudian nampak di depan mata, jadi akhirnya sepertinya agak kesulitan. Oke, untuk kelompok saya pikir makalahnya, bukan saya pikir ya, setelah saya baca, saya lihat ini makalahnya relatif bagus, rapi, tapi memang ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Contohnya seperti mensitasi atau melakukan kutipan, itu jangan salah ya. Jadi kalau kemudian ada siapa tadi, karena saya sudah, ini ya masih saya buka kok. Jadi kemudian ada siapa di dalam siapa, itu tetap harusnya ditulis penulis pertamanya siapa, terus kemudian penulis selanjutnya ini Larsen dalam simbolon. Jadi Larsennya tahun berapa, terus kemudian dalam simbolon tahun berapa, itu harus ditulis lengkap semuanya ya, juga Al-Rodan gitu ya, tidak kemudian Al-Rodan dalam simbolon, Al-Rodannya itu nulisnya tahun berapa gitu ya. Itu yang perlu itu aja sih. Kemudian ada yang lain. Kalau kemudian kita ngomongin strategi internasional, sebenarnya bagaimana strategi yang ada di bawah yang saya mau tambahkan, ada catatan saya yang harus saya kasih, ini karena penting bagi kelompok ini. Untuk analisis industri, itu kan analisisnya hanya menggunakan SWOT. Padahal ada analisis yang lain yang tidak kalah pentingnya, itu adalah analisis PES. Ya, yang jadi dasar. Karena apa? Itu diceritakan oleh Billy tadi, bahwa kemudian ada variabel-variabel seperti Billy atau siapa tadi ya, yang menceritakan tentang ternyata ada variabel tentang teknologi, ada sosial. Nah, itu analisisnya kan dimunculkan sendiri sebagai analisis PES gitu ya, PEST. Terus kemudian PES itu ternyata berkembang, tidak hanya cukup 4 itu sebagai dasar, sama seperti SWOT, bahwa perkembangannya ini juga kemudian berkembang menjadi yang namanya PES Tally dan bahkan Stapled. Dan SWOT juga kemudian berkembang menjadi SWOT TAR gitu ya, yang ini jadi bukan hanya yang strategi yang lama, tapi juga strategi yang terkini itu juga bisa dimunculkan oleh kelompok. Jadi nanti tolong ditambahkan ya sebagai tambahan untuk kelompok ini. Ini yang perlu ditambahkan saja. Jadi tidak salah, tidak mengurangi apapun, tapi harus memang ditambahkan. Kalau penulisannya, saya suka kelompok ini karena penulisannya rapi, nyaris ya ada beberapa yang memang harus disesuaikan. Nah itu kan, tapi nggak kempro, nggak seperti yang kalau katakanlah biasanya itu kan makalah itu acak-acakan gitu ya, yang tata ininya rata kanan rata kirinya berantakan dan sebagainya. Kelompok ini
rapi banget penulisannya. Jadi saya senang dengan ini, membacanya jadi enak. Jadi saya nggak terganggu gitu ya. Kalau masalah ada yang kurang ya kita tinggal tambahkan, ada yang kemudian salah persepsi kita revisi, itu nggak tidak mengganggu kenyamanan untuk membaca. Terus jalan menceritakan bagaimana ceritanya tentang Harley Davidson, Microsoft itu enak untuk dibaca. Walaupun kemudian saya gini loh, yang saya tahu memang kondisi Harley Davidson kayaknya setahu saya itu ditutup di India itu karena berhentikan produksinya. Terus kemudian ternyata ada tambahannya ya, presentasi dari siapa tadi, dari bukan Cynthia ya, Billy atau siapa tadi yang mempresentasikan bahwa di Saya Cynthia, Pak, ya. saya. Iya, makanya Cynthia itu bahwa ternyata di sana ditutup. Nah, ini kan tidak ada di sini. Jadi kemudian loh, kok nggak dimunculkan? Sayang banget. Kalau itu tadi dimunculkan bahwa ternyata strategi awal di India itu sudah bagus, tapi karena memang kemudian ada hal yang lain yang kemudian tidak dimunculkan. Nah, itu harus ditambahkan. Jadi makanya kondisi terkini di India saya kasih tanda tanya, ting 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 3 gitu ya. Kok nggak dibahas ini? Bahwa sekarang kan strateginya ini bukan gagal, tapi strateginya itu bagus, baik, bisa diterima, tapi kan karena kondisi global aja yang kemudian tidak memungkinkan. Nah itu kemudian ini, ternyata terus kemudian Cynthia memunculkannya di presentasi ya, sudah muncul di presentasi, oke, berarti ya sudah bagus. Cuma sayang di makalahnya ini tidak ada, yaitu bisa ditambahkan. Jadi yang belum itu bisa ditambahkan saja. Kalau cerita tentang Microsoft cukup bagus, sudah bagaimana strategi-strategi yang dikemukakan oleh Microsoft ya, salah satunya dengan tidak perlu berkantor di tempat dan sebagainya. Itu kayaknya juga apa ya? Kok saya lebih ini, kemudian setelah saya baca-baca, wah ini kok kemudian ternyata lebih jelas apa yang dipresentasikan kan ya daripada yang saya baca. Ya mungkin bahasa tulis itu memang membatasi, tapi sebaiknya ada hal-hal yang penting, catatan-catatan penting yang dipresentasikan itu dimunculkan di makalahnya ya, biar kan kalau presentasi gini kan setelah presentasinya bisa aja orang sudah tidak lagi membaca atau apa gitu, mungkin tidak kemudian tidak kemudian bisa diambil referensinya, sedangkan kalau tulisan itu kan jelas kan ini akan relatif tersimpan terus dan kemudian bisa direferensi oleh mungkin adik kelas, mungkin oleh orang lain yang ingin tahu tentang strategi-strategi di isu-isu global ini seperti apa. Nah, itu aja sih kalau untuk kelompok ini masukannya. Kalau yang lain juga semuanya sudah dibahas dengan baik ya, bagaimana kemudian isu global itu ternyata tidak hanya sebatas isu yang sifatnya di luar perusahaan, tapi ternyata ada yang di dalam perusahaan. Dan ini yang kemudian ditanyakan oleh 3 penanya ini kan, Fajar, Aziza, dan Michael, ini kan semuanya terkait dengan kondisi di dalam. Bagaimana dengan perbedaan sosial budaya, bagaimana mengantisipasinya. Tadi sudah diceritakan dengan baik ya, tentang bagaimana di India itu ya, dengan contohnya itu sosial budaya yang berbeda banget antara kondisi Harley Davidson yang kemudian dia adalah budaya Amerika dengan model produk Amerika yang mahal, yang premium gitu ya, harus masuk di India yang notabene masih negara berkembang. Nah, ternyata itu kan menjadi keunggulan bersaing karena apa?
karena ternyata di India tidak ada lawannya. Katakanlah yang lain kan masih kelasnya memproduksi produk itu barang-barangnya di bawah 500 cc ya. Untuk sepeda motor ya, yang pernah masuk di Indonesia itu kan juga Pulsar dan TVS. Kalau TVS itu kan yang biasa gitu ya, kalau yang motor biasa, sedangkan Pulsar itu yang kemudian kerjasama dengan Kawasaki gitu ya. Tapi kelasnya juga masih sampai 300 cc, sedangkan kelas-kelas besar itu mendatangkan dari Amerika ya, masuknya si Harley Davidson. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, kalau ya kebetulan saya suka otomotif gitu ya, itu bisa jadi pertanyaan yang lebih jauh. Nah, India itu kan terdidik dan terpengaruhi oleh Inggris itu kan sejak kan dijajah Inggrisnya kan lama banget ya. Kan dijajahnya itu, kalau Indonesia itu kan bukan dijajah Belanda. Kita dijajah Belanda itu cuma 150 tahun. Kita dijajah oleh VOC, dijajah oleh yang namanya perusahaan penanaman modal asing, VOC itu 200 tahun. Jadi kalau kita, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Tala itu ngitungnya dari siapa? Karena VOC itu sebenarnya bukan pemerintah, dia adalah perusahaan. Dan yang nanam saham di sana bukan hanya Belanda, walaupun itu dari Belanda itu ya, tapi ada banyak kok sebenarnya yang menanamkan modalnya di VOC itu. Jadi kita itu dipengaruhi oleh VOC itu 200 tahun, dijajah kerajaan Belanda ini cuma 150 kan. Setelah VOC bangkrut, terus kemudian diambil alih oleh Belanda, oleh kerajaan Belanda. Itu pun kerajaan Belanda kan sering perang gitu ya, sering perang di Eropa, masih ada perang dengan sesama mereka sendiri ya, khususnya saat zamannya Napoleon itu. Nah itu kan pengaruh Inggris itu kan sangat kuat. Kalau Inggris kan bukan perusahaannya, memang kerajaan Inggris yang datang ke India untuk menjajah India lebih dulu dari kita ya, 400-an tahun gitu ya. Nah itu yang kemudian pengaruhnya sangat kuat di India itu, budaya Inggris, teknologi Inggris, termasuk barang-barang Inggris itu kan cukup kuat. Tapi kenapa sepeda motor itu ternyata kok malah mereka, walaupun akhirnya tutup ya karena kondisi global, tapi kan kenapa kok bisa pengaruhnya Amerika kuat? Padahal kalau kita lihat Inggris itu juga sudah punya produk-produk yang kelas seperti itu ya, yang kelas-kelas premium gitu. Ada Triumph, terus kemudian ada apalagi ada beberapa motor yang bagus yang produksi Inggris. Salah satunya Triumph. Itu salah yang kemudian yang dimiliki oleh salah satunya juga oleh Presiden Jokowi itu. Motor apa itu yang kemudian juga sama kan sebenarnya kelas-kelas motor besar. Dan kemudian kalau di India kan memang orangnya gede-gede kan, lebih gede dari kita, yang memang lebih cocok untuk mengendari motor-motor besar kayak gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa mereka yang terpengaruh oleh Inggris begitu kuat, kok bisa ya motor mereka terpengaruh oleh Amerika. Padahal kalau kita lihat mobil-mobil mereka juga produksinya itu sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya Inggris. Nah, itu kan pengaruh itu yang bisa kemudian ditanyakan saat kemudian kenapa unggul strategi itu, strategi budayanya unggul, padahal mereka mereka sudah dipengaruhi oleh budaya yang lama dipengaruhi oleh budaya yang lain, budaya Inggris itu sejak dari lama. Nah, itu yang perlu juga jadi pertanyaan. Nah, di luar memang kemudian CEO-nya Harley Davidson itu bukan CEO-nya ya, yang manajernya yang membuka di Amerika itu kan ternyata orang
India tapi besar belajarnya di Amerika. Apakah cukup satu orang itu bisa merubah semuanya kan juga belum tentu. Nah, yang kemudian yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian produknya itu bisa diterima. Nah, itu kayak begitu-begitu itu bisa dibahas sebenarnya, bisa kemudian dijelaskan lebih detail lagi, gitu ya. Oke, itu sih kira-kira yang perlu diperjelas ya dari kelompok ini. Kemudian ada yang lain, tantangan dari struktur organisasi. Nah, kan jelas kalau kemudian ini juga belum dijelaskan. Kalau ini sih memang belum terjelaskan dengan detail ya. Bahwa ternyata kenapa kok kemudian struktur organisasi bisa menjadi, ini saya yakin ini Aziza pasti penasaran. Kenapa struktur organisasi menjadi tantangan? Ya jelas saja. Kalau kemudian organisasinya itu adalah organisasi yang sifatnya multinasional, kemudian strukturnya seperti apa? Apakah kemudian strukturnya tetap aja flat atau sudah akan menjadi flat, ataukah strukturnya itu tetap aja piramid? Direktur utama ada di Amerika, direktur operasionalnya ada di masing-masing negara, punya berapa direktur operasional itu. Terus kemudian di bawahnya ada lagi direktur-direktur ini dan sebagainya. Belum bahwa laporan keuangan itu harus dikonsolidasi, dijadikan satu ke perusahaan Indo. Nah, itu kan kalau kemudian kayak begitu kan jadi agak repot lagi, itu kan orangnya akan banyak, jumlah tenaga kerjanya akan besar, dan itu kemudian akan membebani juga dengan perusahaan. Padahal maksudnya menjadi perusahaan multinasional itu biar dia lebih efisien dalam beroperasi. Jadi struktur organisasinya flat. Apakah kemudian di tiap-tiap negara itu punya kebebasan? Nah, itu yang perlu juga dibahas. Nah, itu kan nanti kalau sebenarnya pembahasannya kita masuk ke analisis PES sampai PES teli itu muncul, oh ternyata ini toh ada dampak hukum, ada aspek sosial yang harus diperhatikan, ada aspek kalau teknologi jelas ya mudah gitu ya dengan kemudian kita lintas batas, tapi kemudian ada aspek hukum yang harus diperhatikan, legal. Itu kan kenapa kemudian di Indonesia akan sangat sulit masuk kalau kemudian tidak menjadi sekarang sih enak ya karena kita sudah berubah, undang-undang kita sudah ada banyak yang berubah, sehingga kemudian apa, masuk ke Indonesia mendirikan sendiri kan jadi sulit karena investasinya kemudian ada banyak batasan-batasan. Tapi sekarang dengan apa ya, waktu Pak Jokowi mulai jadi presiden, sebenarnya mulai dari zamannya SBY itu pelonggaran-pelonggaran kan mulai sudah dibuka ya di Indonesia untuk investasi langsung, sehingga perusahaan asing itu bisa menjadi penanaman modal asing yang 100% jumlahnya di Indonesia. Dan kemudian kemarin Pak Jokowi dengan menggunakan alat yang namanya Omnibus Law itu dipermudah lagi investasi. Jadi ya itu kemudian perlu juga menjadi perhatian bahwa kemudian keran ini kalau dibuka besar-besar, digerojok besar-besar, jangan-jangan juga nanti akan ada banyak modal yang masuk ke Indonesia, akan ada banyak investasi masuk ke Indonesia malah tidak terkendali, khususnya dampak-dampak tenaga kerja dan lingkungan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi itu ya begitu. Jadi ternyata kita menutup diri, membukanya waktu zaman seperti Orde Lama, terus kemudian membuka sedikit seperti zaman Orba, karena sebagian semuanya harus lewat ya jadi kan saat itu investasi kita kan cuma harus dari luar itu maksimal 49%, 51% itu harus dalam negeri dan dikuasai oleh kroni-kroninya keluarga Cendana saat itu kan. Jadi kalau nggak punya kalau buka perusahaan nggak ada sahamnya Cendana itu pasti akan sulit dan sebagainya. Dan kemudian itu mulai dibuka di zamannya setelah era reformasi itu ya oleh kecuali tambang malah dilepas sebelum itu. Tapi kemudian saat itu
masuk di zamannya eranya Habibie mulai dilonggarkan, kecuali jadi boleh penanaman modal asing kecuali untuk beberapa untuk sebagian saja produksi industri seperti manufaktur dan teknologi yang kita memang belum kuasai boleh dibuka, tapi penanaman boleh 100%, tapi tidak kemudian dibuka semuanya. Kemudian di eranya Megawati ada banyak kemudian BUMN yang juga dilepas semuanya masuk ke pasar modal. Sampai akhirnya Telkomsel itu pernah menjadi miliknya Singapura, Indosat itu miliknya Qatar, terus kemudian ya sebagian sekarang sudah dibeli kembali, tapi sebagian masih ada penanaman asing di sana. Nah, kemudian di eranya SBY mulai juga dibuka untuk tambang, untuk perkebunan dan sawit, tambang ya, sumber daya alam. Terus kemudian zamannya Jokowi lebih dibuka lagi untuk semua industri kecuali industri-industri strategis, itu dibuka dengan Omnibus Law ini. Itu kan ada, tentu saja semuanya ada manfaatnya, ada baiknya, ada sisi baiknya, tapi juga pasti ada sisi buruknya. Tertutup, kita sangat tertutup, tentu saja perusahaan kita juga sulit berkembang, sulit maju. Kalau kemudian ternyata dibuka besar-besaran, apakah kemudian tidak berdampak, kemudian secara ekonomi, secara ekologi, kepada juga secara sosial tidak berdampakkah bahwa kemudian ada banyak perusahaan asing yang akan masuk di Indonesia dan menjadi beroperasi di Indonesia? Nah, itu kan harus dilihat baik buruknya, dampak positif negatifnya kan harus diperhatikan semuanya. Dibuka terlalu terbuka tentu akan ada banyak konsekuensi. Kita terlalu tertutup, ya mau nggak mau kita harus bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Tentu saja akan sangat susah. Jadi ya contohnya kayak seperti Korea gitu ya, sangat tertutup. Ya akhirnya ya negaranya kayak begitu. Dibuka besar-besaran bisa juga jadi kendala, bisa jadi masalah karena kemudian investasi besar akan masuk dan kemudian tuan rumah itu hanya jadi penonton, tergusur dengan sendirinya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana regulasi yang harus mengendalikan ini harus ditata semuanya. Karena kalau kita ngomongin investasi, tentu saja ada manfaat dan mudaratnya ya, ada positifnya, ada negatifnya. Nah, ini harus dikendalikan bagaimana baiknya. Jadi tidak bisa kita terbuka seterbuka-bukanya. Nah, demikian pula dengan struktur organisasinya. Karena itu kondisi internal di dalam, kalau sangat terbuka, sangat bebas, ya maka tenaga kerjanya bisa saja, kemudian struktur organisasi, tata aturannya pakai aturan luar negeri, pakai asing, masing-masing orang pakai, walaupun sekarang semuanya sudah ditata menggunakan aturan yang hampir sama semuanya secara internasional, jadi satu, bahkan standar akuntansinya jadi satu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penataan yang untuk penataan global. Nah, tentu saja itu juga akan berpengaruh banget ke struktur organisasi. Nah, itu ada masalah-masalah kayak begitu yang bisa yang dibahas. Ini saya untuk menjelaskan, nampaknya Asisa masih berat bilangnya iya gitu. Jadi kayaknya masih ada banyak simpanan pertanyaan di kepalanya Asisa yang ingin disampaikan mengenai tantangan dari struktur organisasi itu. Jadi kondisi global ini berpengaruh kepada kondisi internal, dan kondisi internal itu yang nanti akan menentukan baik buruknya sebuah perusahaan. Tapi yang perlu dilihat adalah struktur organisasi itu memang internal, milik haknya perusahaan, tapi kalau itu kemudian tidak diatur, yang terjadi kan seperti kemudian akan menjadi banyak negara-negara seperti kerajaan-kerajaan kecil di dalam sebuah negara, Republik Indonesia ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan kalau
Michael tadi, SWOT itu tadi memang perlu diperjelas lagi, karena kemudian SWOT itu sebagai sebuah strategi awal untuk menilai kekuatan kita, memang ya ini menjadi PR besar kita, bagaimana nanti 10, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi seperti apa kita, karena kemudian sekat-sekat negara ini sepertinya akan lebih terbuka lagi, sehingga kemudian akan menjadi sebuah negara global, dunia ini akan menjadi satu kesatuan. Nah, itu bagaimana kita kemudian punya yang namanya competitive advantage yang harus dipertahankan. Oh iya, ini lagi. Jadi tadi ingat ini, nambah lagi ini ya. Jadi sebenarnya kemudian apa? Competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Kompetitif jadi competitive advantage, keunggulan bersaing yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Nah, competitive advantage itu seperti apa? Jadi sebenarnya kemudian bagaimana kita punya SWOT. SWOT itu dasarnya dari apa? SWOT itu dasarnya adalah keunggulan-keunggulan yang kita miliki dan kelemahan-kelemahan yang juga kita miliki. Tentu saja itu terkait dengan ancaman dan peluang. Bagaimana kita kemudian mengatasi ancaman, bagaimana kita memanfaatkan peluang. Nah, itu kembali kemudian ke competitive advantage-nya. Jadi keunggulan utama kita apa? Keunggulan dalam persaingan kita itu apa? Itu yang kemudian kita jadikan senjata untuk mengatasi SWOT, mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di weakness and threat, kemudian untuk memperbesar strength dan opportunity. Nah, itu yang kemudian dijadikan alat untuk memenangkan strategi. Competitive advantage itu apa ya? Masing-masing perusahaan punya competitive advantage-nya. Termasuk apa? Masing-masing sumber daya manusia, masing-masing kita itu punya competitive advantage-nya. Katakanlah kalau ini kita ngomong Michael itu competitive advantage-nya apa? Nah, selama ini kan apa ya gitu ya? Competitive advantage-nya Michael itu salah satunya adalah persistence. Yang saya melihat itu gigih. Kalau sudah ada maunya, mau pingin itu dikejar terus. Nah, itu competitive advantage. Bagaimana kemudian competitive advantage itu diperkuat gitu ya. Dengan apa? Dengan kemudian kalau competitive advantage-nya itu gigih, rajin belajar, kemudian tidak mau menyerah, tidak mau menyerah dengan mudah gitu kan. Nah, tinggal kemudian apa? Berarti yang kita perlu tambah apa? Kita perlu tambah dengan kemampuan-kemampuan teknis, kemampuan-kemampuan untuk berpikir lebih luas, kayak begitu. Itu yang kemudian bisa jadi competitive advantage. Demikian pula perusahaan. Perusahaan katakanlah kemudian apa yang menjadi competitive advantage? Itu yang nanti menentukan strategi. Jadi itu yang kemudian digejot lagi, diperbesar kapasitasnya sehingga kemudian dalam bersaing itu menjadi lebih kuat. Itu ya. Kira-kira begitu. Jadi kemudian kalau Indonesia ingin lebih maju, Indonesia punya cita-cita menjadi Indonesia emas di tahun 2045, berarti kan 23 tahun lagi. 23 tahun lagi, 25 tahun lagi. Nggak tahu saya masih ada atau tidak. Tapi itu kan masa-masa emas kalian, yang kemudian 2045 itu ya, saat Indonesia 100 tahun merdeka ini kan kemudian menjadi cita-cita emas bahwa kita itu akan menjadi negara yang juga kemudian bersaing dengan negara maju, jadi salah satu macan Asia gitu kan. Ya, itu yang kemudian
bagaimana membangunnya ke sana. Nah, itu kan yang diperbesarkan adalah competitive advantage-nya. Salah satunya kita itu punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, itu harus dijaga untuk kemudian kita bisa mempertahankan sumber daya alam kita itu tetap lestari, dan itu berarti apa? Bahan baku kita itu cukup banyak, cukup melimpah, dan itu harus dijaga karena kemudian menjadi keunggulan kita, karena kemudian kalau bahan baku kita itu melimpah, kita bisa harga murah. Itu salah satunya kemudian competitive advantage dari keanekaragaman hayati yang kaya ini, bisa kemudian strateginya memunculkan strategi lower price. Apa yang lain? Orang kita itu beragam, negara yang lain itu relatif orangnya sama, itu aja gitu ya, satu suku, satu etnis. Indonesia itu kan beragam banget gitu kan, baik sukunya, agamanya, etnisnya, dari mana aja ada kan, hampir seluruh dunia itu ada, mulai dari yang Negroid, Mongoloid, ya, terus kemudian ada sebagian yang Arya juga. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi keunggulan kompetitif yang bisa dikembangkan terus, sehingga kita kemudian bisa membangun Indonesia lebih baik lagi ya, termasuk di dalamnya berarti apa? Jadi perusahaannya kemudian di orang perseorangnya. Jadi kita melihat negara Indonesia sebagai sebuah negara, kemudian di perusahaan sebagai sebuah entitas, dan manusia juga sebagai entitas. Jadi negara sebagai entitas, perusahaan sebagai entitas, dan manusia kita pribadi sebagai entitas. Itu bagaimana pengembangannya, pendekatannya ini tadi. Kita harus bisa kemudian punya competitive advantage yang kita bisa jadikan modal dasar untuk kemudian bersaing untuk menjadi maju dan lebih baik lagi. Itu kira-kira. Jadi ya, bagaimana kemudian kita mengatasi kelemahan kita untuk kemudian memperbesar peluang kita dan memperkecil tantangan kita, atau merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Kira-kira begitu. Itu yang bisa kira-kira gambaran besarnya dalam manajemen strategi dan isu internasional itu kayak begitu. Karena kita berhadapan dengan kita berhadapan dengan internasional yang memang persaingan global, persaingan internasional yang hari-hari ini sudah mendekati masa bahwa kemudian antar negara itu sudah tidak ada lagi batas yang jelas, yang pasti. Dalam artian bukan yang pasti itu tidak ada batasan, tapi bahwa kemudian lintas negara, lintas komunikasi, relasi dan sebagainya itu bisa dibangun kapanpun. Itu kira-kira. Jadi bagaimana kita kemudian harus mengantisipasinya ke depan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, ya kalau masih ada pertanyaan, masih ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan perkuliahan kita hari ini, silakan. Pak Dan. Ya. Pak mau tanya, untuk tadi itu yang berarti berita tentang Harley Davidson itu apakah juga dimasukkan, Pak? Yang baru saja. Nggak perlu ya, Pak ya? Ya dimasukkan. Enggak, dimasukkan aja. Bukan dimasukkan juga di makalah? Ya, di makalah ditambahkan bahwa kemudian kondisi kekininya itu seperti jadi di makalahmu ada toh di atas itu kan tentang studi kasus itu kan kondisi mereka kemarin, kemudian di bawahnya tinggal kemudian dituliskan bahwa kondisi terkini memang ada dia ditutup kan, kemudian sumbernya dari CNN Indonesia bahwa karena ini jadi hanya diceritakan. Nah kemudian di bawah dibahas lagi bahwa ternyata
bukan strateginya yang gagal, tapi karena kondisi global memang berubah, bahwa kemudian tingkat per kapita dan sebagainya mengakibatkan daya beli menurun dan sebagainya, itu yang ya seperti yang kamu jelaskan tadi di pembahasannya. Jadi cukup satu paragraf tambahan lah untuk menceritakan kondisi kekininya itu, nanti ditambahkan. Ini sudah saya kasih tambah, jadi sudah saya kasih catatan kok. Jadi nanti tinggal ditambah, ya nggak perlu ditempelkan semuanya, enggak. Cukup itu yang jadi referensimu untuk kamu ceritakan. Itu Cynthia. Iya Pak, terima kasih Pak Dan. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sepertinya kuliah terakhir. Sebelum saya mengakhiri kuliah, berarti oke, ada informasi yang lain ini ternyata. Jadi kemudian ada hal yang ini ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi kan setelah ini kan tidak ada lagi perkuliahan. Jadi ya bukan berarti kita nggak ada kuliah, karena sebenarnya ada pekerjaan untuk kemudian merevisi dari makalah Anda dan kemudian mengerjakan artikelnya. Kalau ada kesulitan dengan artikel dan sebagainya, silahkan bisa menghubungi saya, kemudian melakukan konsultasi gitu ya, atau apapun yang mau nanya apa dan sebagainya. Tapi jangan nanya, Pak, kira-kira saya mau nulis apa? Kalau itu sih urusan kalian itu ya, mau nulis apa. Tapi yang jelas artikelnya kan harus sesuai dengan bahasan pada masing-masing orang. Katakanlah hari ini berarti ada 5 orang yang akan membahas tentang isu global, isu internasional, isunya seperti apa, contoh kasusnya seperti apa, pasti berbeda satu dengan yang lain. Kalau katakanlah antar pembahasan, antara kelompok ini, kelompoknya Billy, atau dengan katakanlah kelompoknya Billy ini dengan kelompoknya Fajar atau kelompoknya Aziza atau Michael, terus kemudian ada kesamaan, tidak ada masalah, karena kan beda isu, beda pembahasan. Hanya kalau kemudian studi kasusnya sama, ya nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam satu pembahasan seperti hari ini mengenai isu-isu global dan internasional, maka 5 kelompok ini ya tidak boleh menggunakan studi kasus yang sama. Studi kasusnya harus berbeda satu dengan yang lain. Tapi tidak terus kemudian dengan teman yang lain, teman dari kelompok yang lain gitu ya. Itu contohnya, itu yang menjadi catatan. Kemudian pengumpulan tugas, seperti yang saya ceritakan kemarin, pengumpulan tugasnya nanti akan ke Michael ya, Michael sebagai ketua kelasnya yang akan mengkompilasi. Terus kemudian pengumpulannya, mekanismenya, setiap orang itu
itu setiap, seperti contohnya paling enak gampang deh, kelompok ini hari ini ada 5 orang ya, ada Yvonne, Billy, Cornelius, ada Carlos, dan Cynthia, itu akan mengumpulkan nantinya ke dalam satu folder, itu ada 5 artikel untuk masing-masing mahasiswa dengan tugas akhirnya, dengan tugas akhir, dengan UAS-nya, dan ada kemudian satu revisian makalah dan kemudian revisian PPT. Jadi kelompok ini kemudian akan ngirim ke foldernya itu ke Michael, isinya 7. Supaya tidak kacau ya, tidak kacau balau. Kalau ngirim ke saya nanti masing-masing orang, katakanlah hari ini Billy ngirim saya 3 file. Karena apa? Ada file artikel, ada file makalah, ada file PPT. Yvonne juga ngirim gitu 3 file ke saya. Cornelius juga begitu. Nah, berarti saya akan mengumpulkan total berarti berapa? 15 file. Padahal untuk file makalah dan file PPT cukup 1 saja di masing-masing kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu, sekali lagi saya ulangi, masing-masing kelompok hanya cukup mengumpulkan 1 file makalah dan 1 file PPT, karena itu kelompok, penilaiannya kelompok. Terus kemudian ada 5 file, kalau ini kan 5 ya orangnya, masing-masing 1 file UAS artikelnya. Jadi kemudian kelompok ini hari ini akan ada cuma 7 file yang itu akan dikumpulkan di dalam satu folder, dan itu akan dikirimkan semuanya di Michael. Nanti sebagai ketua kelas, Michael yang akan mendistribusikannya ke saya, supaya saya juga tidak terimanya dari masing-masing orang. Saya nanti kacau, ini bingungin mata kuliahnya apa. Karena kemudian penyakitnya mahasiswa itu walaupun sudah sampai besar ya, kecuali kalau udah tugas akhir gitu ya, tetap aja yang ditulis itu judulnya atau apa. Padahal kan harusnya itu aturannya kalau mengirim file itu harusnya apa, nama, NIM, mata kuliah, dan baru makalah atau artikelnya. Jadi nanti terlalu panjang, jadi ngumpul aja semuanya ke Michael, karena berarti kalau kumpul ke Michael, katakanlah Michael hari ini mengordinir untuk yang manajemen strategi, saya tahu yang dikirim ke Michael itu pasti manajemen strategi, nah isinya di dalamnya itu masing-masing punyanya kelompok. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau saya kemudian dikirim hari ini, katakanlah Billy, cuma tulis Billy, namanya, NIM-nya toh, apa namanya, kalau lengkap ada NIM-nya dikirim ke saya kan harus buka Billy mata kuliahnya apa dan sebagainya, dan saya jadi susah ngompilasinya, mengumpulkannya. Jadi begitu ya. Jadi untuk kelompok itu semuanya akan ke kelompok itu akan mengumpulkan ke Michael sebagai ketua kelas. Nanti Michael mengirim ke saya untuk sebuah mata kuliah gitu ya. Hari ini mata kuliah manajemen strategi. Dan 2 berarti Michael, karena yang kemarin etika bisnis juga Michael ketua kelasnya. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan batasnya, batas akhirnya pengumpulannya ke Michael nanti bisa ditentukan jadwalnya, tentukan aja sesuai dengan jadwal UAS-nya gitu ya, sudah, supaya tidak memperberatkan Michael. Sedangkan Michael mengumpulkan ke saya itu maksimal di hari terakhir. Jadi kita UAS itu kalau untuk yang kemarin mata kuliah Edbis itu tanggal 4, hari ini tanggal 5 Januari, UAS-nya itu batas akhir untuk kumpul ke Michael. Terus kemudian Michael mengumpulkan ke saya maksimal tanggal 8 Januari. Begitu. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi,
Ya, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda dan aktivitas Anda di mata kuliah manajemen strategi. Saya akan coba memasukkan nilainya secepat mungkin. Paling tidak kalau yang adbis kemarin sudah masuk semua, kecuali UAS-nya belum masuk. Kuis kecilnya, kuis besarnya bisa dicek. Untuk ini manajemen strategi, karena saya nanti siang masih ada kuliah, mungkin nanti sore saya usahakan untuk dimasukkan supaya besok juga sudah keluar nilai untuk manajemen strategi, kecuali UAS. Ya, terima kasih untuk segala partisipasi dan keaktifannya, terima kasih untuk dukungannya. Ya, terima kasih juga untuk kerjasamanya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau mungkin hal-hal yang ya tidak berkenan bagi Anda semuanya. Dan ya semoga Anda mendapatkan kesuksesan di tahun-tahun depan. Semoga bisa kita ketemu lagi tanpa ada pandemi di tahun depan, bisa kuliah tatap muka. Jauh lebih enak, jauh lebih jauh lebih mengena ya. Ya, kita akan nanti tutup dan akhiri dengan doa untuk kemudian ya kita mengucap syukur untuk segala aktivitas, untuk segala perkuliahan kita sepanjang 1 semester ini, dan semoga kita berdoa juga untuk kebaikan Anda lulus dari perkuliahan ini, bahkan lulus dari Universitas Majung dengan baik. Oke, ya kita mengucap syukur untuk semuanya, termasuk berdoa untuk supaya pandemi ini bisa segera lewat. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya.